Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll discuss a networking topic that is crucial for keeping your internet connection secure. FHRP or First Hop Redundancy Protocol. Nah, jadi apa sih sebenarnya FHRP itu? Bayangkan, kalian lagi internetan, terus router utama di jaringan kalian tiba-tiba mati atau rusak. Kalau pakai jaringan biasa, internet pasti langsung putus. Tapi dengan FHRP, jaringan kita punya router cadangan yang otomatis langsung menggantikan router utama tadi tanpa memutus koneksi pengguna. Jadi, internet bakal terus berjalan. Di dunia jaringan, ada 3 jenis FHRP yang paling sering dipakai. Yang pertama, HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Ini protokol buatan Cisco. Konsepnya membagi router menjadi aktif atau utama dan standby atau cadangan. Yang kedua ada VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Bedanya, protokol ini sifatnya open standard, artinya bisa dipakai di vendor mana saja, bukan cuma di Cisco. Istilahnya pun berubah jadi master dan backup. Yang ketiga ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Ini juga buatan Cisco. Kerennya GLBP nggak cuma buat cadangan, tapi bisa membagi beban trafik ke semua router secara bersamaan biar kerja jaringan jadi lebih ringan. Nah, di konfigurasi HSRP ada dua istilah yang penting diketahui. Yang pertama ada priority, yang digunakan untuk menentukan router mana yang jadi aktif atau utama. Siapa yang nilainya paling tinggi, dia yang menang. Yang kedua ada preemption. Ini fitur biar router utama bisa otomatis mengambil alih posisinya kembali kalau dia sempat mati lalu hidup lagi. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang FHRP. Habis ini kita bakal langsung masuk ke seksi prakteknya di Cisco PodTracer. Tonton sampai habis ya, stay tune! Nah, oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Kita masuk ke router 0, kita ke CLI, lalu kita ketikkan node, dan juga enable, lalu config T, kita masuk ke interface gig 0/0/0 ya teman-teman. Nah, kita nyalakan dulu portnya dengan mengetikkan no shutdown. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface gigabit 0/1 ya, interface gigabit 0/0/1. Kita nyalakan dulu portnya ya teman-teman, jangan lupa. Kita nyalakan dulu, lalu kita masukin IP-nya. Address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selesai, kita langsung masuk aja ke router 1 ya teman-teman. Kita ke CLI seperti biasa. Ketika node, enable, config T, lalu kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0/0 ya teman-teman. Kita nyalain dulu portnya, no shutdown, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.0
2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita masukkan juga IP root-nya ya teman-teman. IP root-nya 0-nya 4 kali, spasi 0 lagi 4 kali, lalu ketikkan IP-nya di 192.168.1.1. Sorry, ini koma. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke interface gigabit 0/0/1. Kita nyalakan dulu, lalu ketikkan IP address-nya di 172.16.23.254. Titik 2 aja. Titik 2, ininya subnet masknya 255.255.0. Nah, lalu setelah ini kita masuk ke router yang kedua ya teman-teman. Ini router, kita masuk ke CLI, kita ketikkan no, lalu enable, lalu masuk ke interface gigabit 0/0/0, lalu kita ketikkan no shutdown, kita nyalain ya. Ketikkan juga IP address-nya di 192.168.1.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita masuk juga ke interface gigabit 0/0/1. Kita nyalakan dulu ya, jangan lupa teman-teman nih, biar nyala. Lalu kita ketikkan IP address-nya di 172.16.23.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke router ini ya teman-teman. Router ini kita masuk lagi, kita ke CLI, lalu kita ketikkan exit. Setelah itu kita masukkan IP root 172.16.23.0 dengan subnet masknya seperti biasa ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Nah, sekarang kita masuk ke router 1. Nah, di sini router 1. Nah, di sini kita exit dulu ya. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0/1. Kita masukkan standby 1. IP-nya 172.168.1.16.23. Nah, di sini baru 254. Oh, sorry guys, ini 2 kali 3-nya. 2-nya 2 kali. Kita ketik ulang. Standby 1 IP. Nah, jika sudah, kita masukkan standby 1 priority
di 150. Oh, sorry. Nah, jika sudah, kita ketikkan juga standby 1 prim. Nah, kita masuk juga ke router kedua ya teman-teman. Kita ketikkan sama, kita exit, lalu masuk ke interface key 0/0/1. Ketikkan standby 1 IP 172.168.23.254. Ya sudah, ketikkan juga standby 1. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router 1. Kita ketikkan do show standby. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tulisannya state is active. Nah, ini. Nah, tandanya state-nya sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk mengaktifkan standby-nya. Sekarang kita coba cek lagi di router 2. Kita ketikkan do show standby brief. Nah, di sini munculnya pasti akan seperti ini interface-nya 0/0/1. Di sini standby. Di sini aktifnya ke 172.16.23.2 ini ya, standby-nya lokal. Ini juga 254 ya teman-teman. Nah, setelah ini kita langsung masuk aja ke PC-nya. Kita ke desktop. Kita ke IP configuration. Setelah itu kita ketikkan IP-nya ya teman-teman. Di 172.16.23.24. Nah, ini subnet masknya kita ganti dulu jadi 255. Setelah itu, yang ini kita masukkan ke default gateway-nya 172.16.23.254. Nah, sudah seperti ini. Kita langsung saja mengirim pesan ya teman-teman. Kita coba dari router 1 ke PC. Nah, hasil pertama pasti failed. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, hasil keduanya sudah successful. Nah, lalu kita coba nih di router kedua. Kita ke PC. Ini hasil pertamanya pasti failed ya teman-teman. Nah, ini hasil keduanya sudah sukses. Artinya, praktek kita hari ini sudah berhasil. Alright everyone, that's all for today's video. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Have a great day and goodbye.